Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lucu TV. Dan kali ini kita akan sharing kembali tentang teknik trading yang nggak jauh-jauh amat dari namanya price action. Dan kali ini saya ingin membahas teori Y-curve. Mungkin teman-teman sudah paham bahkan sudah jago teori ini, tapi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu atau baru dengar kali ini, oke, mari kita belajar bersama. Bagi teman-teman yang sudah jago, mohon sharingnya di kolom komentar untuk diskusi. Nanti jika ada salah-salah apa yang saya sampaikan, tolong dikoreksi. Oke, dalam teori Wyckoff, pasar itu dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama itu fase sideways. Jika terjadi bawah disebut fase akumulasi. Kemudian ketika break, ini namanya trend up, maka nanti akan terjadi reakumulasi. Setelah terjadi reakumulasi, dia akan terbang lagi. Kemudian terjadi namanya fase distribusi. Jika ini benar-benar terjadi fase distribusi, jadi begini, nanti baik fase akumulasi ataupun fase distribusi itu ada skemanya. Jadi ini sudah distribusi atau belum, sudah akumulasi atau belum, itu ada skemanya. Jadi nanti kalau misalkan di sini sudah terjadi distribusi, dia akan turun kembali dan akan membentuk redistribusi dan begitu seterusnya. Oke. Dan yang kita perlu pahami dan kita pelajari benar-benar adalah fase akumulasi maupun fase distribusi. Ya, lebih umumnya kita sebut fase sideways. Ya, begitu guys. Jadi kita sebenarnya dalam trading itu harus benar-benar memahami apa itu sideways. Supaya kita tahu kapan akan terjadi tren. Kalau kita bisa memahami kapan terjadinya tren dan kita bisa ngikut tren dari awal, maka keuntungan maksimal yang bisa kita dapatkan. Oke. Di sini saya contohkan kemarin di gold, saya sudah membuka di time frame 5 menit. Apa yang terjadi di sini saya melihat setelah terjadinya tren panjang ini guys, ya. Ini kan tren panjang ini, maka disinilah terjadi yang namanya fase distribusi. Oke, ini adalah fase distribusi guys. Susah. Nah, oke, setelah naik tadi di sini ini adalah preliminary supply, ya, awal terbentuknya supply di sini. Soalnya ini nggak bisa nulis ini ya. Ini adalah PS, preliminary supply. Kemudian di sini ini guys, ini adalah automatic reaction. Oke. Kemudian nanti teman-teman mungkin masih belum begitu paham tentang kenapa kok disebut preliminary supply, automatic reaction. Ya, ini adalah skema teori Wyckoff di area distribusi. Begitu guys. Nanti teman-teman bisa nyari di Google atau di YouTube, banyak sudah penjelasannya. Jadi di sini saya hanya mencontohkan yang sudah terjadi di gold kemarin, guys. Dan di sini kalau teman-teman lihat di sini ada shadow dan ini adalah salah satu kuncinya dan tanda-tandanya ini namanya BC. BC. Ya, itu adalah BC, guys. BC itu apa? Buy climax. Oke, itu adalah buy climax. Kemudian di sini ST. ST. Apa itu ST? Secondary test. Jadi dia ngetes
apakah pasar ini mampu melanjutkan tren naiknya? Dia mengetes di area buy climax gitu guys. Kemudian di sini juga terjadi secondary test lagi ya, tes lagi gitu. Nah, ciri-cirinya ketika ini benar-benar disebut distribusi atau skema distribusinya Wyckoff, maka antara secondary test dan tes-tes berikutnya dia akan membentuk pola yang namanya Quasimodo itu guys. Kan bisa dilihat di sini kan, ini naik kan, high, kemudian turun, membentuk low di sini, dan naik lagi membentuk higher high, turun lagi membentuk lower low, dan ketika balik ke sini ini drop. Kan ini adalah Quasimodo. Oke, itu ciri-cirinya. Setelah terjadinya buy climax, kemudian terjadi secondary test, maka mulai dari secondary test itu biasanya terbentuk Quasimodo. Setelah Quasimodo, maka pasar akan terjadi fase ini. Ini biasanya disebut U-touch. U-touch adalah uptrust after distribusi. Artinya kayak kalau di bawah itu spring atau bisa disebut fake out. Dia itu resisten terakhir atau breakout palsu ya, breakout palsu. Mungkin orang menganggap ini akan buy, padahal di sini dia hanya fake breakout atau fake out. Tapi dalam teori Wyckoff biasa disebut U-touch. Oke. Nah, setelah itu kita akan menarik garis. Nih, garis horizontal ini. Ini saya sudah pasang. Ini garis horizontal. Dari mana? Sejajar dari high-nya Quasimodo, high previous high-nya ya kan. Kemudian kita tarik garis horizontal. Apa yang terjadi di area garis ini? Di sini ada rally base rally. Kemudian di tes di sini ada support, ya kan? Itu ujung shadow, dan kuncinya di sini dia harus ada LPSY. Apa itu LPSY? Last point supply. Ya, last point supply. Apakah itu supply? Ya, kalau dilihat di time frame M5 ini memang hanya candle kecil gitu, habis itu candle panjang. Nah, tapi kalau kita lihat di time frame M1 itu lebih jelas, lebih detail. Nah, ini. Nah, ini guys. Di sini terjadi sideway kan, kemudian drop signifikan, ini dua candle. Itu adalah supply. Dan ciri-cirinya bahwa itu last point supply, dia harus menghasilkan atau setelah itu ada yang namanya FTR. Nah, mana FTR? Ini guys, shadow ini. FTR itu apa? FTR itu adalah fail to return. Jadi shadow ini, dia harga ini mencoba untuk menembus atau menyentuh supply ini, LPSY ini, tapi dia tidak mampu menyentuh. Oke, ini adalah FTR. Kemudian drop signifikan. Dropnya ini harus mampu menembus key level support di sini yang telah dibentuk sebelumnya, gitu guys. Nah, ini kan ada support. Sini support lah, banyak lah di sini. Nah, ini garis ini akhirnya di break.
Maka di LPSY ini adalah tempat kita menunggu harga untuk sell position. Ya, sini per tentunya ya. Nah, kita bisa entry low risk di sini. Ya. Di arah sini. Oke. Nah, kita lihat apa yang terjadi di sini. Nah, ini guys. Bener-bener touch di situ. Zero float ya kan, langsung terjun. Ini 100 pip guys ini. Ini segitu 100 pip. Nah, kenapa di sini mental ya? Di sini sudah saya gambar juga. Di sini ada key level, support, resisten, ini support. Nah, ini sejajar dengan rally base rally, dan di sini membentuk juga drop base rally. Nah, makanya sampai sini dia balik lagi naik. Area itu adalah area penting. Kalau kita lihat di time frame lebih besar juga, nah ini adalah QM level, kan? Ini adalah QM level, low, high, lower low, higher high, sejajar dengan demand. Oke guys, seperti itu ya. Mungkin teman-teman masih yang belum pernah dengar mungkin masih bingung ya. Intinya pola Wyckoff ini harus terjadi setelah tren panjang ya. Skema Wyckoff baik itu di distribusi maupun akumulasi itu harus terjadi setelah terjadinya tren panjang.